Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, sudah saatnya saya bahas Google Pixel 8a secara lebih lengkap berdasarkan penggunaan kurang lebih 1-2 mingguan. Untuk informasi umum saja, Google Pixel 8a ini diumumkan pada 7 Mei 2024 dan mulai tersedia secara global pada 14 Mei 2024. Jadi usianya udah 1 tahun lebih. Berikut ini spesifikasi singkat untuk Google Pixel 8a. Google Pixel 8a disambut dengan minat yang cukup tinggi ya di awal, terutama sebagai opsi ponsel kelas menengah yang menawarkan banyak fitur premium dari lini Pixel 8 series. Oke, saya ringkas dulu untuk kelebihan dan juga kritik-kritik yang didapat oleh publik saat itu. Yang pertama, banyak ulasan menyoroti bahwa Pixel 8a menawarkan nilai yang luar biasa untuk harganya, terutama dengan chip Tensor G3 dan fitur AI yang sama dengan seri Pixel 8. Kameranya sangat baik, terutama kualitas foto dan video yang dihasilkan mendapat peningkatan dari seri A sebelumnya, itu yang saya rasakan. Lalu dukungan perangkat lunaknya ini jangka panjang, pembaruannya hingga 7 tahun. Ini merupakan nilai jual yang sangat-sangat menggiurkan. Untuk desainnya selera ya, desainnya tuh halus dengan sudut membulat dan bagian belakang matte memberikan kesan premium. Dan layarnya ini ada peningkatan ya, dia udah bisa 120 Hz dan dia adaptif jadi bisa turunkan 60 Hz. Dan beberapa kekurangan atau kritik yang publik temukan selama penggunaannya. Yang pertama sih biasa, Google selalu pelit untuk ngasih pengisian daya yang ya lebih kencang dikit lah. Ini cuma 18 watt. Lalu berikutnya adalah Corning Gorilla Glass 3. Bagus sih dia udah pakai Corning, tetapi seharusnya sih nggak yang jadul-jadul amat. Ya minimal Corning Gorilla Glass 5 lah dikasih ke HP ini, mengingat harganya cukup mahal. Kritik berikutnya ada di bezel layar yang tebal. Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak masalah tebal ya, yang penting tuh simetris aja bagian atas dan bawah. Ini bagian dagunya di bawah rasanya kayak HP murah gitu. Secara keseluruhan, Google Pixel 8a ini diterima dengan cukup positif sebenarnya, sebagai salah satu pilihan terbaik di segmen ponsel kelas menengah, terutama bagi mereka yang mencari pengalaman Android murni dengan kemampuan AI yang kuat dan dukungan perangkat lunak yang panjang. Jadi tetap ya ada segmen pasarnya. Tapi siapapun yang sekali mencobanya biasanya akan sulit untuk berpaling dari si Pixel ini. Oke, berikut ini adalah ulasan pribadi saya di luar penilaian secara global ya dari orang-orang yang mungkin sudah pakai. Ini adalah pengalaman pribadi saya menggunakan Google Pixel 8a kurang lebih 1-2 minggu. Kondisi fisiknya sih hampir sempurna ya, tidak cukup sulit untuk memilih unit mulus di seri ini, karena unitnya masih banyak dan belum terlalu lama usianya. Untuk backdoor sangat mulus, dan belum terlihat adanya jamur atau noda membandel. Beralih ke bagian depan, layar Corning Gorilla Glass 3-nya terpantau licin dan bening, belum tampak indikasi baret tipis, dan saat ini langsung saya proteksi dengan tempered glass AIB Win sebagai upaya maksimal untuk perlindungan. Tenang aja, fingerprintnya aman, tidak terganggu sama sekali. Tombol power dan volume normal-normal saja. Untuk port Type-C-nya juga normal, lubang mic dan speaker juga normal. Untuk sensor tekanan masih bekerja, meski tidak terlalu signifikan. Secara fungsional, unit yang saya dapatkan tidak ada kendala sama sekali ya, aman-aman saja. Oke, kita lanjut untuk bagian layarnya. Oke, yang lain tebel nggak apa-apa, tapi please lah Google, simetris gitu loh. Di luar itu, refresh rate 120 Hz-nya menjadi peningkatan paling terasa sih dari seri sebelumnya. Jauh lebih smooth. Kecerahan layarnya juga meningkat, ini lebih nyaman saat di luar ruangan. Touch response dan haptic feedback-nya masih sesuai ciri khas Pixel ya, ini aman banget. Lalu panel OLED-nya lebih dari cukup untuk menikmati semua jenis konten yang ditampilkan. Kalau mau lebih konjreng, aktifkan mode adaptif.
Layarnya juga sudah support HDR video. Selain bezel, layar Pixel 8a sih sangat bagus ya. Kita lanjut ke kamera. Kamera Pixel 8a ini sama persis sih dengan yang ada di Pixel 7a. Tapi kali ini dengan peran Tensor G3 mungkin akan menghasilkan gambar yang lebih baik. Atau sama aja. Oke, berikut ini fitur kamera di Pixel 8a. Dan berikut ini hasil foto dan videonya di beberapa kondisi. Ini untuk ini panjang POV-nya cuma segini aja, setangan saya aja. Utama Full HD 30 fps. Sampai di Solo pukul 8.41, baterai udah 80%-an. Masih nunggu di halte depan stasiun Solo Balapan. Kalau menurut saya sih dari seri sebelumnya masih tipis-tipis aja lah. Kalau untuk hasil foto tuh Pixel dengan seri jadul pun ya masih bisa diadu lah. Jadi misalnya teman-teman pakai seri 6A, 7A dan pengen upgrade ke 8A hanya karena pengen upgrade hasil fotonya, menurut saya sih nggak terlalu urgent ya. Untuk kamera depan dia bisa di 4K 30 fps maksimal, dan ini POV dengan tangan saya full ya. Kalau tangan saya agak maju segini POV-nya. Ya, untuk pencahayaannya cukup, hasilnya sangat oke. Suara saya masih terdengar atau tidak? Ini saya pakai voice enhancement ya, diaktifin. Kalau buat jalan misalnya ngevlog kayak gini. Stabilisasinya kalau dilihat di viewfinder sih biasa aja ya, tapi biasanya nanti hasilnya akan di enhance lagi sama software sehingga lebih stabil. Nah ini dynamic range-nya ini improve banget ya dari seri sebelumnya. Kemungkinan ini adalah peran dari chipset Tensor G3. Jadi ya walaupun kameranya sama speknya dengan 7A, kelihatan lebih baik di sini. Bahkan di low light juga menurut saya udah oke ya. Kalau di seri 6A itu ya kendalanya di pencahayaan yang challenging kayak gini, yang kurang oke, harus pakai lighting tambahan ya. Ini video Pixel 8a kalau di malam hari pakai lensa utama di resolusi 4K 30 fps. Ini lensa ultrawide-nya. Ini zoom 2 kali. Ya gambarnya masih ya kayak gini lah ya. Kalau video malam tuh kurang cahaya. Oke,
Ku tak bisa menggapai, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasamu aku harus. Ini untuk lensa ultrawide-nya di 4K 30 fps. Kalau saya jalan apakah stabil? Dynamic range-nya mungkin saya belum lihat ya hasilnya gimana. Ini kalau saya berputar seperti ini. Berikutnya yang menurut apalagi kalau ketemu pencahayaan yang minim ya, misalnya di dalam ruangan atau pas malam hari. Nah, sementara di Pixel 8a, mungkin 8 series ke atas ya, mungkin sudah diperbaiki sama Google. Ini di resolusi Full HD 60 fps-nya tuh bener-bener jernih. Ini teman-teman bisa lihat gambarnya sangat menarik sekali. Ya, walaupun saya pakai pencahayaan dan lighting kayak gini ya, tapi di siang hari itu benar-benar kelihatan teman-teman bagaimana peningkatan di Full HD 60 fps-nya di Pixel 8a ini, antara peran dari chipset Tensor G3-nya, terus peningkatan-peningkatan yang memang sama Google udah diracik dan lain-lain yang punya komponen-komponen itu membuat resolusi Full HD 60 fps itu bisa dipakai. Improve hasil foto untuk Pixel itu baru kerasa kalau kita mungkin gapnya 2 atau 3 generasi. Selain ada improve fitur, kualitas gambar dan video ini biasanya sangat terasa peningkatannya. Tapi kalau gapnya cuma 1 generasi, ya tipis-tipis aja lah. Kita lanjut ke speaker dan mic. Output speaker stereonya atas bawah ya, di Pixel 8a ini cukup bagus. Jadi cerita indah yang utuh jika nanti kita jauh. Lanjut ke performa, ini Tensor G3, termasuk ya masih baru lah usianya. Ini bagian yang paling saya harapkan sih setiap upgrade ke Pixel seri di atasnya tuh ya performanya paling nggak meningkat lah. Tapi ya Tensor G3 nggak jauh-jauh dari anget panas gitu ya. Jujur aja, semua Google Pixel yang sudah pernah saya coba itu tidak terlepas dari isu panas saat digunakan. Bahkan hanya untuk scroll sosmed, ini sangat berpengaruh dengan suhu atau temperatur di sekitar kita. Tapi tenang, panas yang dimaksud itu bukan rasa setrikaan kayak di Sony Xperia zaman dulu. Tensor G3 memang belum bisa adem banget ya, tapi performanya meningkat. Terasa lebih satset dari generasi sebelumnya. Tapi aman gak sih untuk harian? Aman banget, menurut saya sih aman. Aman untuk gaming nggak? Ya tipis-tipis aman lah, jangan terlalu dipaksakan. Dibekali OS awal itu udah di Android 14
dan diberikan kepercayaan untuk mampu menerima 7 kali update, berarti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sampai Android 21. Saya kasih gambaran bahwa saya udah gonta ganti HP dari berbagai merek, menghasilkan kesimpulan bahwa OS Android di Google Pixel merupakan yang paling optimal. Sangat nyaman untuk diajak kerja cepat, minim bug, update bulanannya lancar, tanpa iklan, ringan, tidak memakan storage yang besar, dan saya bilang optimal ya, bukan bagus. Kalau OS yang bagus sih lebih banyak, One UI, terus Color OS, itu mungkin lebih bagus ya. Bisa di-customize, lebih fleksibel. Tapi kalau yang lancar, saya rasa Pixel ini sih juaranya. Itulah yang membuat seseorang kalau sudah cobain Pixel, seringkali akan balik ke Pixel lagi. Kayak sudah final aja dengan pilihannya. Nah saat ini, saya berada di Android 16 stabil patch Juni 2025. Mungkin bentar lagi dapat patch Juli. Yang dimana di patch ini tampilannya belum berubah ya. Untuk di Android 16 yang stabil ini, performanya udah oke, kamera bagus, baterainya awet, dan drive belum nemu bug yang aneh-aneh sih sejauh ini. Saya dapat unit cycle count yang sangat rendah ya, untuk saat ini udah 32an lah saya pakai beberapa minggu ini. Untuk kapasitas normal dan baterai health-nya cukup tinggi. Dengan kombinasi itu, saya selalu bisa pakai HP ini dari pagi hingga malam. Dengan habit dan aplikasi yang sama seperti pada penggunaan Pixel seri-seri sebelumnya. Apakah termasuk awet? Menurut saya sih ini awet ya, SOT bisa tembus 7 jam, tapi dengan syarat nih. Kalau teman-teman nggak keluar kota ya, kayak kemarin saya ke Solo, saya seharian ngerekam foto-foto, ternyata SOT-nya cuma 3,5 jam saja. Itu faktornya yang pertama adalah mungkin cuacanya lagi panas, dan saya full menggunakan data seluler. Untuk pengecasan, saya pakai charger Ugreen dan Vention, power delivery C2C 20 watt. Ini adalah unit RioRed ya, saya pakai Mi Pixel 7 Pro setelah saya cek. Di pasar Apakah ini bisa dipakai jangka panjang? Sampai video ini dibuat, metode RioRed bisa dipakai jangka panjang, setidaknya sampai hari ini ya. Speed jaringan tetap kencang, dan untuk Pixel seri 7 ke atas, itu udah bisa nangkap jaringan 5G di area yang sudah tercover. Untuk fitur-fitur lainnya, semuanya bekerja. NFC, sensor-sensor semuanya aman, USB OTG bisa baca hard disk dan SSD, bisa untuk display port ke monitor. Saya sih udah coba kemarin bisa, tapi kayak belum maksimal aja fiturnya. Sebagai orang yang berdedikasi pakai Google Pixel, keputusan memilih Pixel 8a ada sedikit rasa penyesalan sih. Saya merasa sepertinya baik-baik saja kalau saya pakai Pixel 7 dan 7a deh. Membeli Pixel 8a itu seperti cuma ganti bodi aja, daleman dan experience-nya nggak jauh beda. Seperti hanya untuk memenuhi hasrat pengen nyobain. Setelahnya, oh udah gitu aja. Kenapa nggak ke Pixel 8 aja bang? Kan lebih mewah. Iya sih, tapi waktu itu alokasi dananya belum cukup. Dan juga ada isu green line yang agak membuat saya sedikit takut ya. Karena saya sudah beli dan pakai, ini sedikit pendapat dan saran saya untuk teman-teman. Pixel 8a itu bagus, tapi nggak harus dimiliki. Kalau masih pakai Pixel 7 dan 7a, nggak usah buru-buru upgrade ke 8a. Mending ke 7 Pro atau seri lain di atasnya. Kalau dari Pixel 6 series gimana? Worth it kalau dari situ. Kalau mau ke 8a ya, tapi jangan ngarep banyak, supaya ekspektasinya nggak berlebihan. Di angka 4,5 sampai 5 jutaan, sebenarnya banyak ya opsi HP resmi yang memiliki keunggulan menonjol di beberapa segmen. Misal butuh HP gaming, ada. Butuh HP yang kameranya bagus, banyak. Butuh HP yang all-rounder juga ada. Jadi, hanya orang-orang penasaran dan sedikit fanatik tak bisa lepas dari cengkeraman aura Google Pixel yang dengan sadar mau membeli Google Pixel 8a. Kira-kira gitu ya ulasan pendapat saya setelah pakai Google Pixel 8a sebagai HP utama. Ingat, ini saya jadikan HP utama, jadi bukan HP kedua atau secondary device. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ulasan saya. Saya sudah kasih saran, saya sudah kasih semua impresi saya dengan Pixel 8a ini.
Semoga informasi ini menjadi insight tambahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.